Kejadian nginep di tempat si Angel tuh, Ya. ada kejadian malam itu tuh ada bau busuk banget tuh Mbak. Bau busuknya nih bisa dideskripsikan nggak, Rah? Bau busuk seperti apa? Dia tuh kayak bau amis ya Mbak, cuman bukan bau amis darah banget tuh enggak. Baunya tuh pokoknya pas deketan sama si Angel tuh bau amis tuh ya. Angelnya tuh juga mengalami hal yang sama tapi dia lebih ke fisik. Oh, lebih ke fisik. Jadi kalau Ira kan tadi lebih ke gangguan-gangguan yang nggak kasat mata lah kita bilang. Tapi kalau si Angel tuh setiap malam tuh pasti ngeluh. Kayak ditusuk-tusuk gitu katanya badannya itu. Makin lama tuh Angel tuh kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak lagi. Oke. Dari situ aktivitas Angel udah keganggu, aktivitas kampus udah keganggu, udah bisa dibilang nggak pernah masuk kampus lagi. Nggak bisa masuk kelas kan pasti. Kata dokter dia sehat, nggak ada apa-apa kata gitu. Jadi kita bingung juga. Tiba-tiba hawa tuh kayak panas banget Mbak gitu. Panas terus di luar tuh suara gemuruh kayak angin kencang banget gitu, kayak badai gitu. Pas lampunya masih mati itu kan masih mati. Terus kayak ada ini api terus dibarengin sama bunyi letupan. Pernah nggak dengar korek gas yang sama gitu letupan? Iya itu. Kaget, aku sama Angel tuh kaget tapi diem aja. Aku ngebatin aja, si Angel diem aja. Jadi aku ini kayaknya udah ngeri gitu. Si Angel juga ngerasain kalau itu tuh udah nggak beres. Si Angel ini sikapnya tuh emang ini agak jutek gitu sama orang. Sama lawan jenis tuh emang agak culas lah, jutek. Iya, agak cepat ceplos gitu lah Mbak. Karena memang dia tuh cantik sih. Ira akuin memang dia paling di fakultas tuh paling cantik, primadona di kampus gitu. Banyak yang suka gitu kan. Jadi Ira tahu yang dibilang sama orang-orang yang tempat berobat itu, dia bilang kalau si Angel tuh dikerjain orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita misterinya. Samping saya sudah ada Ira. Ira, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Ira sekarang sibuknya apa, Ra? Kalau sekarang lagi skripsian di semester akhir. Berarti lagi pusing-pusingnya skripsi ya, Ra? Pusing banget pastinya. Oke, Sobat Misteri. Berapa hari yang lalu kita sudah menerima DM dari Ira. Ini Ira menceritakan tentang temannya yang mengalami gangguan guna-guna. Tapi seiring berjalan, Ira juga mengalami hal aneh dari dampak guna-guna tersebut. Nah, jadi boleh nih Ira ceritain sedikit. Nah, jadi awal ceritanya tuh Mbak, kan pertama masuk semester 7. Nah, Ira sama si Angel ini buat janjian buat ngerjain skripsi sama-sama di kosannya si Angel. Nah, pas di kosannya si Angel, singkat cerita, Ira itu ngalamin hal-hal aneh, kejadian-kejadian aneh yang nggak masuk akal gitu. Dari kejadian aneh itu banyak yang Ira alamin. Nah, salah satunya itu benda-benda jatuh. Dari awalnya tuh benda-benda jatuh gitu ya, Raya? Benda jatuh. Jadi awal pengalaman aneh yang Ira rasakan pada saat Ira ini nginep kan nginep berarti kan? Posisinya itu sering nginep. Kenapa nih memilih untuk nginep di kosannya Angel? Ya karena kan lebih biar nyingkatkan waktu untuk ngerjain skripsi tadi. Kalau di rumah Ira tuh nggak fokus soalnya kan rame. Jadi jarak juga lebih dekat dari rumah dari kosan ke kampus ya, lebih dekat kan. Jadi di sana juga apa nih? Kenapa lebih selain itu? Selain karena rame, selain deket, mungkin karena wifi atau apa? Iya, kalau di kosnya si Angel kan ada wifi-nya, terus juga di situ kan hening, sepi gitu, nggak terlalu banyak orang. Nah, balik lagi nih ke kejadian aneh yang Ira alamin.
kejadian aneh nih berawal dari yang gimana ini Ra? Biasanya kan tadi benda-benda jatuh Iya, kan. yang waktu pertama itu pas pulang dari kampus ke tempat si Angel kan. Nah itu pulang dari kampus posisi Angel lagi tidur. Ya aku lagi baca-baca artikel kan, mau cari Referensi lah ya. referensi buat judul skripsi. Nah pas itu kan di rak-rak mejanya si Angel tuh banyak buku. Nah aku susun rapi. Nah tiba-tiba buku yang ada salah satu buku di rak meja itu jatuh. Padahal susunan buku tuh rapi gitu. Pas buku jatuh, Ira kaget kan, tapi Ira tuh biasa aja, mungkin paling jatuh biasa. Masih apa. positif thinking ya. Positive thinking aja, apa mungkin ada tikus gitu lewat Oh, kan. ada tikus lewat jatuh gitu ya. Jadi Ira ambil, Ira balikin lagi Ke rak buku itu, tapi sambil mikir kan, padahal rapi loh kok bisa jatuh gitu. Tapi biasa aja, belum ada mikir yang aneh-aneh ya. belum ada mikir yang aneh-aneh gitu. Nah terus ada lagi. Udah kejadian itu pas itu ingat banget hari Jumat, posisi orang lagi Jumatan, kan sepi tuh kalau lagi Jumatan kan. Nah jadi Ira sama Angel nih biasalah scroll TikTok, ya main HP kan, sibuk masing-masing. Nah terus tiba-tiba kan pakai wifi tuh, tiba-tiba mati lampu, wifi-nya mati kan. Nah pas wifi mati, biasa aja mati lampu Angel bilang kan, ngeluh biasa aja kan. Terus si Angel nih baru mau berdiri, nah aku tuh mau ikut berdiri juga, tapi posisi pintu kos tuh ditutup tapi nggak kekunci. Tutup tapi nggak kekunci nih ya? Nggak kekunci. Tiba-tiba pas Angel udah berdiri, Ira ikut mau berdiri kan, mau ngelihat ini saklar. Oh, saklar lampu ya? Iya, mau lihat saklar. Kirain listrik ya? Iya, kirain turun atau apa kan. Terus pas Angel berdiri, aku berdiri, kan Angel jalan duluan tuh. Nah aku di belakang Angel, tiba-tiba aku tuh denger suara. Dengar suara tuh kayak gitu yang halus banget gitu dari belakang iya pokoknya nggak tahu entah dari belakang entah dari mana di samping gitu pokoknya suaranya deket jelas. Terus aku kaget spontan lari. Pas aku lari si Angel tuh mungkin kaget juga lihat aku lari, jadi dia lari juga. Kita udah cemas, buka pintu tuh payah, padahal pintu tuh nggak dikunci. Oh susah buka pintu padahal pintu nggak dikunci kan posisinya. Udah teriak-teriak kita tuh minta tolong. Posisi orang Jumatan sepi Mbak. Di kiri kanan tuh memang sebelah sini kosan ujung, kami kan kosannya di ujung, nah di sebelah tuh memang kosong. Oh kosan sebelah kosong. Jadi pas buka-buka payah nih Mbak, tidak bisa dibuka kan, itu padahal tidak dikunci. Terus tidak lama tuh terbuka sendiri, keluar kami kan. Iya pas keluar tuh Angel marah-marah, kok nih ngapo katanya kan ngejuti orang baik gitu. Nah dia tuh berarti yang ngalamin hal itu cuman Ira sendiri. Iya kan, Ira kaget kan, pikir Ira Angel tuh dengar Angel juga dengar juga. Terus aku ngomong kan, kau tidak dengar apa Angel? Aku ngomong kan, ya apa kecilnya kan. Ngomel Angel nih, karena Angel tuh tadi panik, kaget juga, dia lari, aku lari juga kan. Kan pikir dia aku tuh main-main, padahal aku serius itu. Dia tidak percaya katanya, aku tidak dengar apa-apa gitu katanya. Terus aku ngomong kan, masa kau tidak dengar sih? Aku kalau tidak kaget, Angel tidak dengar itu, tidak mungkin aku berlari gitu. Berdebat lah ya gara-gara itu. Udah itu udah kan. Hidup lampunya udah tuh, udah lampu hidup, udah kita masuk lagi, udah ini aja, hening aja udah itu. Nggak ada apa-apa lagi, nggak bahas-bahas itu lagi ya? Nggak lagi, tapi aku ngerasa aneh aja, tapi kan kayak kayaknya kosan Angel ini angker lah, tapi tetap positif aja. Positif thinking aja bahwasanya mungkin halu, mungkin kan, oke lah tetap positif thinking halu mungkin ya. Nah, itu tadi kan gangguan-gangguan yang Ira alami tuh, itu kebanyakan siang hari yang Ira ceritain tadi. Ya. Biasanya nih, ya kalau gangguan-gangguan kayak gitu tuh kan kalau malam kan lebih ada, lebih ada nggak nih? Ada, banyak. Itu pas kejadian pas nginep di tempat Angel. Kan Ira sering nginep tuh. Kadang 3 hari baru pulang gitu. Tapi orang tua Ira tahu. Jadi pas kejadian nginep di tempat si Angel tuh, ada kejadian malam itu tuh ada bau busuk banget tuh Mbak. Bau busuknya nih bisa dideskripsikan nggak Rah? Bau busuk seperti apa? Dia tuh baunya tuh dibilang bau bangkai bukan, tapi cak mana dak? Dia tuh kayak bau amis ya Mbak. Cuman bukan bau amis darah banget tuh enggak. Pokoknya nggak enak aja ya. Nggak enak baunya tuh kan. Jadi Ira tuh malam itu sama si Angel lagi ngerjain skripsi biasa baca-baca referensi lah sambil ganti-ganti apalah gitu kan.
Nah terus itu anehnya cuman Ira sendiri yang bauin, mencium bau itu. Si Angel enggak? Enggak. Itu pas malam itu sekitar jam, kalau nggak salah jam-jam 9-an. Jam-jam 9 ya. Jam 9. Udah jam 9 naik, jam 9 itu kan lagi fokus tuh berdua sama si Angel. Bau kan. Terus aku nih pertama diem dulu ngeliat si Angel kayak nggak kebauan apa memang Angelnya yang nggak ngomong ini kan. Terus aku bilang, Angel bau. Apa jangan-jangan Angelnya kentut kan? Enggak. Enggak. Terus Angel kan, bau, kau kebauan enggak sih? Gitu. Bau apa katanya kan? Kayak bau ini, bau amis kata. Tidak kata Angel. Angel tuh cuma ngomong gitu. Tidak katanya kan. Terus aku diem aja kan, sambil kok makin lama makin bau kayak baunya gitu. Terus aku nih berdiri kan, mau lihat ke WC, atau ada bau apa gitu kan. Tapi di WC enggak, kataku enggak ada bau-baunya. Di dapur nggak ada, pas buka pintu belakang juga nggak terlalu bau gitu. Tapi pas duduk dekat Angel tuh posisinya tuh aku di sini, Angel tuh sebelah situ, dinding sebelah situ, aku dinding dekat pintu kos tuh. Nah kalau aku dekat pintu kos, kalau si Angel dinding yang ujung yang dekat dapur, dekat ini lemari. Jadi pas posisi balik, kalian tuh berhadapan nggak? Iya, berhadapan ya. Jadi pas balik lagi duduk, baunya tuh pokoknya pas deketan sama si Angel tuh, nah bau amis tuh ya. Terus aku bilang kan, Angel sumpah ini bau nian kataku, masa kau tidak terbau sih kataku. Bau Angel berarti kan? Aku tuh mikir kayak gitu kan. Iya, Terus aku iya. bilang, Angel amis nian loh Angel, aku maaf ya Mbak ya, apa kau tuh lagi halangan, aku bilang gitu. Terus bilang, enggak kok katanya, bau apa sih Ra katanya kan, kamu nih aneh-aneh aja. Miranya ngerespon kayak ngebauin badannya kan? Si Angel. Si Angel. Enggak langsung ngerespon gitu, kayak nggak sadar aja. Iya. Terus yaudah akhirnya diemin aja. Selain bau nih Ra, kalau kejadian malamnya, oke, itu udah mulai ya pasti aneh kan. Selain bau nih Ra, ada lagi nggak Ra? Ada Mbak, itu waktu malam nginap itu si Angel udah tidur. Kejadian itu ada orang gedor pintu sama gagang pintu. Itu awalnya gimana tuh? Nah Sadar. Pak, itu kan kejadian Angel udah tidur. Nah aku belum tidur, itu masih main HP kan. Terus nggak lama itu dari pintu belakang, pintu dapur itu bunyi kayak pintu dapur kan? Pintu di belakang untuk tempat jemuran tuh kan. Bunyi cek gitu kayak orang mau buka. Aku pikir apa maling kan. Jadi, bisa jadi kan maling. Terus aku diam dulu, aku dengerin. Terus nggak lama aku berdiri, pas mau nengok. Kan kalau mau ke pintu belakang tuh, dari mau ke pintu belakang tuh kan kayak ada sekat gitu. Nah, tapi dia bukan pintu hordeng, di hordeng. Sekat sama hordeng. Iya, disekat sama hordeng kan. Pas mau ngelihat ke pintu belakang, mau buka hordengnya. Emang kayak gini, itu apa namanya tuh? Gagang pintu tuh. Kayak dibuka-buka gitu kan. Pas aku mau pikir, kita kalau malingin kita pegang nanti dia kan langsung. Iya, pikir dia kan nah ada orang gitu, bakal nggak gini lagi. Pas mau megang gagang pintu kayak orang gedor gitu. Kaget aku, berlari teriak ke arah si Angel. Terus tapi si Angel tuh nggak denger. Pas aku Angel nggak bangun atau ngerefleks gitu? Enggak, pas aku udah teriak, aku balik lagi ke Angel, aku bangunin si Angel, baru Angel tuh ngapura cek. Aduh maling aku kira kan ada pasti maling. Mikirnya maling kan? Aja. Ada maling Jel, aku bilang gitu kan. Apa sih katanya, mana kata. Masa kok tidak dengar cek itu. Nah Tuk kencang kan suaranya. Gagang pintu bunyi-bunyi, terus ada orang gedor sampai kuat gitu, masa nggak dengar Jel gitu kan. Terus si Angel ini bangun kan, masa iya maling cek itu kan. Pas kami pergi ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bersih kan? Biasanya Bersih. kalau ada maling kan biasanya kacau lah di belakang. Terus Kan juga, jemuran kan? Iya, terus juga Mbak, dia tuh kan tembok tinggi gitu. Tembok tinggi. Terus di atas tembok tuh kawat. Jadi biasa lah. Nggak mungkin lah kalau maling, aku mikir gitu. Kalau maling alangkah nekatnya. Terus tidak ada tanda-tanda Orang manjat. nggak ada tanda-tanda itu. Jadi gitu. Jadi si Angel juga nggak dengar sama sekali ya? Nggak dengar sama sekali. Cuman Ira sendiri. Itu nggak tahu kenapa, pokoknya si Angel bilangnya
nggak dengar katanya, nggak ada apa-apa, mungkin kamu tuh halu katanya, apa mimpi katanya, padahal enggak loh Mbak, aku belum tidur. Ira udah yakin kan nggak halu kan? Enggak, orang aku belum tidur kok. Oke Nira, itu tadi kan beberapa gangguan yang Ira alamin selama Ira nginap dan ngerjain skripsi di kosan Angel. Selain itu masih ada lagi nggak gangguan-gangguan lain? Sebenarnya kejadian-kejadiannya tuh banyak Mbak. Rata-rata yang kayak Ira alamin tadi sebenarnya udah sering kan kejadian yang kayak bau busuk tadi, terus yang gagal pintu. Ya, itu udah sering banget. Selama Ira pernah nginep di tempat si Angel tuh ngalamin terus yang kayak gitu. Sampai psikologi Ira tuh gimana ya? Udah keganggu, ya kena mental lah kan. Karena Ira ngerasanya tuh selain itu juga ngerasa dibilang apa, Angel selalu bilang Ira halu kan. Padahal itu tuh emang terjadi loh. Ira ngerasain loh gitu. Nggak halu kan Ra? Nggak halu lah. Nah pernah nggak sih Ira, mungkin kan kita tuh kan nggak tahu kan permasalahannya yang Ira alamin itu apa kejadiannya tentang kosan gitu kan. Mungkin pernah nggak ngelidikin kosan yang Ira dan Angel tempatin tuh pernah ada? Enggak, kalau Ira mikirnya tuh awalnya tuh apa emang kosannya ya angker, kan, gitu kan, apa kosannya yang angker. Pertama mikirnya kayak itu Ira tuh. Tapi setelah kejadian yang pernah Ira alamin, ini nggak mungkin kosan yang ini yang angker. Kenapa nih Ra? Soalnya kan yang ngalamin cuma Ira nih, si Angel enggak. Sampai Ira mikir kosannya bukan kosannya yang angker tuh kenapa? Kejadian yang Ira alamin tuh kalau Ira pikir bukanlah dari kosan lagi Mbak. Bukan karena tempatnya yang angker. Bukan kosan yang angker. Karena ini nih Angelnya tuh juga mengalami hal yang sama, tapi dia lebih ke fisik. Oh, lebih ke fisik. Jadi kalau Ira kan tadi lebih ke gangguan-gangguan. Ya, gangguan-gangguan yang gak kasat mata lah kita bilang. Tapi kalau si Angel ini lebih ke fisik dia. Oh, jadi lebih ke gangguan fisik. Nah, gangguan-gangguan fisik seperti apa nih? Nah, jadi ceritanya tuh waktu di kos si Angel pas malam itu kan Ira nginep lagi tuh. Posisi tidur si Angel nih ngigau. Ngigau, ya pikir kan ngigau biasa kan. Tapi dia tuh kayak sambil nangis. Ngigaunya tuh ngigau nangis gitu, tapi dia tuh ngomong tapi nggak jelas apa yang dia omongin tuh, aku nggak ngerti apa itu. Nggak jelas ya ngomongin apa. Terus, tapi nangis dia. Nangisnya tuh nangis yang biasa aja apa kayak yang terseduh bunyi kayak orang ketakutan gitu Mbak. Dibangunin susah kan, panik dong Mira. Angel gitu kan. Angel ngapa Angel kan? Tidak mau bangun dia tuh, masih berbunyi nangis itulah orang ketakutan. Nah, lama-lama pas Ira bangun itu, Ira bopong kan, Ira duduin posisinya. Langsung bangun diduduin ya? Belum, dia bangun. Posisinya tuh masih ngigau, terus Ira dudukin aja. Langsung dudukin biar bangun. Gak lama dia sadar, apa Ra kata? Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. We Angel kataku, kau tuh ngigau loh cek itu kan. Masa tidak terasa cek itu nah kan. Ininya lahir mata galo, terus dia apa aku nih cek itu kan. Lanyu Angel kau ngigau loh kataku. Kau kayak orang ketakutan kataku kan. Tidak katanya, aku tidak mimpi Ra, tidak mimpi apa-apa katanya. Terus ya udah dari situ positive thinking aja Ira kan. Siapa tahu. Tapi Ira ngebatin juga. Aneh lah Angelnya, itu bukan sekali itu aja Mbak. Sering Angel tuh kayak gitu. Kalau Ira pas nginap pasti dia kayak gitu. Tapi Angel pas dibangunin, ini Angelnya kayak nggak sadar kalau dia tuh ngigau sambil nangis gitu. Kayak kenapa sih gitu kan. Gitu. Nah selain itu nih mungkin lah kan Ira mikirnya mungkin udah lah mungkin mimpi biasa kan, sampai kan kadang kita pernah mimpi nih kan udah tuh lupa kan apa yang kita mimpiin. Tapi kejadian itu bukan sekali itu aja Mbak. Masa iya ngigau udah berapa kali Ira nginep situ nggak pernah ingat gitu. Nggak pernah ingat mimpinya apa kan. Iya, kata dia sih nggak mimpi, cuman kalau Ira sih itu udah aneh kejadian itu. Nah ada sekali itu Mbak, si Angel tuh ngigau kan. Ira ingat itu waktu itu dia kayak nyebut nama seseorang. Tapi kedengeran nggak, kebaca nggak sama Ira nama siapa yang dia? Kebaca itu hari itu tuh. Cuman Ira diem aja kan. Nama apa nih sama nih orang gitu. Kalau sorry ya Raya. Kalau namanya itu tadi spesifiknya lebih ke nama cewek atau nama cowok?
lebih ke nama si cowok. Oh. Nah dari situ Ira mikir kan, ini kan cowok. Ira tahu orangnya itu. siapa. Terus aku bangunin kan si Angel. Angel juga masih sama aja, Nggak tahu nggak ada gitu kan, ngerasa kayak itu. apa sih kayak gitu kan. Terus ada lagi Mbak kejadian itu, tapi hari itu Angel sendiri cerita ke Ira. Oh, Angel yang langsung cerita ke Ira. Di kampus itu dia cerita. Posisi itu di kampus emang lagi nggak ada pelajaran, jam kosong, dosennya nggak ada kan. Terus si Angel tuh kayak takut-takut gitu, dia mau cerita. Dia bilang kan, Ra katanya, mau cerita katanya kan. Dia cerita apa Angel? Sebenarnya katanya kan ini nih nggak masuk akal katanya. Kalau kata Angel kan, ya emang apa katakan kan. Terus dia ngomong, kemarin aku mimpi katanya kan. Mimpi apa? Kamu bilang kan, aku mimpi, di mimpi aku tuh kayak ada nenek-nenek katanya gitu. Nenek-nenek itu rambutnya panjang, terus dia tuh kayak pakai baju lusuh gitu katanya kan. Terus kukunya panjang, nenek itu tuh. Nah terus pas di mimpi itu aku liatin nenek itu tuh lama-lama dia tuh kayak mendekat gitu kata si Angel, kayak deketin aku. Terus kata Angel, aku diem aja kan. Terus aku nanya, nenek ini siapa gitu. Terus si Angel tuh bilang nenek itu lama-lama deket terus tangannya tuh kuku panjang tadi. Iya, tangan nenek itu kan kukunya panjang. Nah, lama-lama deket si Angel kayak gini dia kata si Angel, kayak neken perut aku. Neken perutnya Angel. Ya, dalam mimpi tuh kan kata Angel, dalam mimpi tuh sakit pas aku bangun katanya kan. Aku tuh kata Angel, aku tuh ngomong sakitnya kayak aduh sakitnya langsung sakit, gitu. Refleks ngomong langsung ya. Si Angel pas cerita tuh. Terus si Angel tuh bilang, pas aku bangun katanya kan, pas aku bangun katanya, terus kaget kan katanya kan, kayak ngucap aja dia pas bangun tuh. Nah kan mandi pas mau ke kampus pagi tadi kata si Angel kan, pas aku mandi katanya aku tuh ngeliat di sini aku tuh biru, bekas Toto 5 kayak gitu. Iya, cakaran nenek-nenek itu tadi. Mungkin pikir si Angel gara-gara itu Angel tuh dari mimpi tadi tuh langsung berbekas kayak gitu. Tapi kalau logika kan nggak mungkin kan dari mimpi sampai langsung bekas. Iya, soalnya Angel yakin tuh, soalnya kan nenek-nenek itu katanya kayak menekan perut si Angel. Nah di perut si Angel itu ada 5 titik biru. Di perut si Angel cerita itu. Ira ngelihat sendiri nggak? Pertama di kampus belum. Nah terus si Angel kan minta aku tuh hari itu nginep di rumah si Angel. Angel minta temenin karena dia takut kan. Nginep lagi di kosan Angel. Iya. Nah jadi pas pulang dari kampus, Ira pulang ke rumah ditemenin sama Angel, pamit sama orang tua, terus Ira nemenin si Angel ke kosan kan, nginep di situ berapa hari Ira, lama kita nginep situ, nemenin si Angel selama nginep. Nah pas di kosan itu si Angel ngasih lihat bukti kalau di sininya emang ada titik biru. Nah, sakit kata si Angel itu, rasanya tuh sakit katanya. Berasa biasanya kalau ditekan kan baru kerasa sakit. Ini enggak, itu emang udah kejadian itu rasanya tuh sakit, kayak mana sih Ra, kayak kita pernah kebentur gitu kan, memar. Nah kayak itulah rasanya katanya. Tapi tetap terasa sakit ya, bukan pas ditekan aja memarnya. Iya, terasa sakit kata si Angel. Nah itu setelah kan Irani kan jadinya nginep lagi nih di kosannya si Angel, nginep lagi dan bantu ngurusin si Angel lah karena Angel ini sakit kan. Nah apa gangguan fisik apa lagi nih selain yang tadi memar 5 gitu? Nah jadi semenjak kejadian udah dia cerita yang ditusuk itu Mbak, yang di sininya biru, Angel ini suka ini, emosinya itu nggak bisa dikontrol. Ya sering marah-marah si Angel ini. Nah udah sering marah-marah itu pas di rumahnya, pas di kos si Angel itu, Angel tuh setiap malam tuh pasti ngeluh badannya sakit. Ya badannya tuh suka sakit, bukan pegel tapi dia tuh lebih ke kayak ditusuk-tusuk gitu katanya badannya itu. Sakit, rematik. Dibilang rematik nggak tahu ya, karena aku nggak ada rematik jadi nggak tahu kan. Terus aku bilang kan, ditusuk-tusuk gimana Angel, aku bilang gitu kan, nggak tahu Lara gitu. Tapi dia tuh jawabnya tuh emosi gitu. Nah tapi dia ngeluh
Mungkin karena nahan sakit. Mungkin kalau Ira bilang tadi si Angel itu marah-marah terus mungkin karena dia nahan nahan sakit di badannya ya, tuh ya. pikiran Ira juga gitu kan. Tapi Ira maklumin aja, mungkin si Angel apalagi mau datang bulan gitu kan, jadi emosinya nggak bisa kontrol gitu. Ya udah Angel, aku bilang gitu kan, istirahat aja dulu katanya kan. Terus itu ngomong, gimana mau istirahat gitu, badan aku ini sakit semua Ra, katanya, kamu tuh nggak ngerasain. Dia tuh marah-marah gitu. Terus Untung bilang, Ira sabar ya. sabar. Kalau biasanya Angel tuh nggak pernah gitu Mbak, nggak pernah dia marah-marah kalau sama Ira gitu. Nah ini ya Raya, tadi kan banyak nih apa kejadian-kejadian aneh yang Angel alamin yang Ira saksiin sendiri nih. Selain yang tadi tuh masih ada lagi nggak? Masih Mbak, ini malah lebih parah, lebih apa ya, lebih jelas lah dilihat di mata kepala Ira sendiri kan. Nah si Angel ini sering sesak napas. Tiap malam tuh sesak napas. Terus dia tuh suka batuk. Batuknya tuh bukan sekali 2 kali Mbak. Ini Ira pikir dia ini sakit biasa kan, tapi dia nggak ada riwayat TBC. Batuk dia itu keluar darah, bercak darah, tapi sering. Tapi setiap bercak darah tuh nggak banyak kan, tapi dia sering. Ngeluh dia, katanya kok makin lama makin ini ya Ra, aku nih katanya kan, kayak penyakitan gitu. Pikir si Angel tuh. Mungkin gimana lagi Angel, apa mau berobat aja, aku bilang gitu. Tapi dia nggak mau. Nggak mau waktu itu ya, nggak mau. Cuman dia minum obat-obat warung aja, terus jeruk nipis gitu, obat-obat warung sama herbal tradisional lah ya. Nah terus si Angel ini udah kena batuk bercak darah tuh, makin lama tuh Angel tuh kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak lagi. Dari situ aktivitas Angel udah keganggu, aktivitas kampus udah keganggu, udah bisa dibilang nggak pernah masuk kampus lagi. Nggak bisa masuk kelas kan pasti. Karena Ira juga gimana, mau bopong juga nggak bisa kan. Jadi Ira cuma bisa bantu kalau pulang kampus Ira kasih tahu ada tugas ini, ada tugas ini sama si Angel gitu. Nah terus dari kaki dia nggak bisa jalan lagi, Ira inisiatif aja dong ngomong sama si Angel, sebaiknya kita berobat aja dulu, aku bilang gitu kan. Ya udah kata si Angel tuh mungkin dia frustasi juga sih Mbak, suka nangis juga kan, karena dia udah nggak bisa jalan itu. Terus dia bilang, tolongin aku ya Ra gitu kan, tolongin aku antar ke rumah sakit katanya. Di hari itu aku antar Angel ke rumah sakit. Anehnya pas di rumah sakit dokter bilang dia sehat-sehat aja Mbak, nggak ada sakit apa. Itu udah di ronsen semua badannya, udah kakinya, udah di ronsen. Dari yang dia batuk keluar darah itu udah di ronsen, dicek lah. Dokter bilang dia sehat, nggak ada apa-apa. Cuman memang ada riwayat emah aja. Itu pun nggak parah gitu. Ira berusaha berobat di satu rumah sakit atau coba ke dokter lain deh kayak ya gitu kan? Udah itu dari klinik, rumah sakit. Rumah sakit itu nggak satu aja Mbak, ada beberapa rumah sakit kita periksain si Angel itu hasilnya sama aja. Itulah akhirnya di CT scan sama di itu tadi apa? Di ronsen ya? Di ronsen tadi hasilnya cuman kayak ada riwayat mah doang. Iya, dia kakinya itu yang paling kita aneh tuh. Kenapa kakinya? Kan dia nggak bisa jalan tuh. Kata dokter dia sehat, nggak ada apa-apa, kata gitu. Jadi kita bingung juga, dokternya aja bingung kok bisa gitu. Padahal ini ronsenannya bagus loh gitu, nggak ada apa-apa loh di kakinya si Angel gitu. Jadi kita pulang ke kos, udah pulang dari berobat itu, kita pulang ke kos. Aku rundingin lagi sama si Angel, aku bilang, Angel baiknya pulang aja deh gitu, pulang ke rumahmu, tempat orang tuamu gitu. Oke Nira, dari sekian kejadian tadi kan udah diperiksa nih ke rumah sakit nih kan, hasilnya si Angel normal kan, nggak ada sakit aja. Nah Ira ada nggak sih ngasih tahu sama Angel nih harus ngasih tahu ke orang tuanya lah tentang keadaannya dia gitu, biar udah Ira bilang sama si Angel kan, kata Ira kan bilang ke Angel telepon aja dulu orang tua kamu, kondisi kamu kayak gini, aku bilang kan. Terus dia tetap enggak katanya.
ini nanti sembuh sendiri gitu, jangan libatin orang tua dulu Ra gitu bilangnya. Dia nggak mau orang tuanya kepikiran kan, mana udah semester akhir. Nah, jadi si Angel ini tetap kekeh aja, jangan dulu dikasih tahu orang tua, nanti aku bisa sembuh sendiri gitu, nanti kita berobat lagi Ra gitu, dia bilangnya gitu. Si Angelnya masih keras kepala ya. Si Angel emang kayak gitu Mbak, susah dia dibilangin kan. Dibilangin kalau udah kekeh ya. Nah jadi ada satu kejadian Mbak yang menurut Ira itu udah nggak beres banget, udah nggak beres, udah nggak masuk akal, pokoknya udah aneh, ini udah mistis banget kalau menurut Ira. Ya udah di luar nalar lah ya. Nah, dimana suatu kejadian itu, ini Ira mau nolongin si Angel ke kamar mandi. Oh, bopong Angel kamar mandi. Ira masih nginep itu di rumah si Angel kan. Mau bopong Angel ke kamar mandi karena Angel mau buang air kecil. Kan dia nggak bisa jalan lagi, jadi Ira bopong. Pas kan mau ke dapur, lewat pintu pertengahan tuh. Ya. Pas lagi bopong si Angel tiba-tiba mati lampu. Pas mati lampu, Ira tuh bingung mau nganter si Angel dulu atau mau lihat saklar dulu. Jadi diem sebentar kayak kediem gitu. Si Angel diem, Ira diem gitu. Tiba-tiba hawa tuh kayak panas banget Mbak gitu. Panas, terus di luar tuh suara gemuruh kayak angin kencang banget gitu, kayak badai gitu. Kalau logikanya kan kalau badai di depan nggak mungkin panas kan? Iya, itu yang bikin aneh juga. Tapi hari itu nggak tahu kenapa panas banget, hawanya tuh panas banget di kosnya si Angel itu. Tapi Ira lihat dari ventilasi tuh angin kencang, kayak badai gitu, terus kayak suara gemuruh-gemuruh gitu kan. Sebenarnya agak takut Ira tuh, udah trauma juga kan yang mati lampu itu. Kejadian-kejadian yang udah Ira alamin. Nah jadi Ira keinget lagi kan, jadi waktu hari itu Ira kayak ini nggak beres nih gitu kan, udah kayak mikirnya udah nggak bisa positif lagi tuh. Terus nggak lama dari kamar mandi, kan pintu kamar mandi tuh nggak terlalu tertutup, kayak setengah tertutup setengah kebuka gitu. Nah, pas lampunya masih mati itu kan masih mati. Terus kayak ada ini api gitu. Oh, bukan dari lampu ya? Bukan lampu. Biasanya kalau lampu putus kan mengeluarkan dus kayak gitu kan? Ini kayak api terus dibarengin sama bunyi letupan. Pernah nggak dengar korek gas yang? Nah itu maksudnya tuh, siapa tahu kan lampu putus kan? Lampu putus kayak Mbak, gitu. bukan itu. Kalau lampu putus logikanya kan itu mati lampu. Oh iya. Nah gitu, pas keluar kayak api sama gitu letupan ya? itu. Kaget, aku sama Angel tuh kaget tapi diem aja. Aku ngebatin aja, si Angel diem aja. Jadi aku astagfirullah gitu. Angelnya ngeliat juga kan? Nggak kayak kemarin kan sama-sama ngeliat. Oh, sama-sama ngeliat. Tapi kita diem, kaget aja gitu kan. Nggak kayak teriak langsung histeris. Enggak ada teriak histerisnya, cuman kaget aja gitu kayak astagfirullahaladzim, aku ngebatin aja. Nggak beres ini gitu kan. Langsung nggak lama lampu hidup. Si Angel nggak mau pipis, nggak jadi dia. Dia bilang, Ra mau tidur aja gitu kan. Dia langsung bilang gitu. Ya udah Ira antar lagi ke kasur kan. Ya udah Ira antar kasur ke situ. Nggak lama itu si Angel diem aja. Ira juga diem aja. Udah kejadian itu, tapi Ira mikir nggak beres ini. Udah bukan lagi gangguan aneh karena kosan atau apa ya. Udah pas udah paginya Ira bilang sama si Angel, Angel kayaknya kamu pulang aja deh, ini udah nggak beres loh gitu. Ira bilang gitu. Ira kasih tahu dong yang kejadian malam itu. Dan si Angel juga ngerasain bilang, aku juga udah ini loh Ra gitu kan, udah pikiran si Angel juga sama gitu, sama kayak Ira. Ini kayaknya udah ngeri gitu. Si Angel juga ngerasain kalau itu tuh udah nggak beres. Jadi dia mau pulang hari itu. Jadi kita pesen travel dan Angel bilang, Ra temenin aku pulang gitu. Oh, jadi Ira ngikut temenin Angel pulang ke tempat asalnya si Angel. Iya, ke tempat orang tuanya. Nah, jadi singkat cerita Mbak, Ira antar Angel pulang kan. Kita pesan travel, kebetulan kampung halaman Angel nggak jauh dari Bengkulu kan. Nah, Ira antar Angel pulang ke kampung halamannya. Pas sudah sampai itu orang tuanya kaget. Oh, karena kalian nggak ngasih tahu keluarga Angel sebelumnya kan pulang. Nggak ngasih tahu keluarganya. Ya wajar sih, kaget banget pasti kan. Mana kondisinya si Angel kayak gitu kan. Pas travel udah sampai, ditolongin kan sama mang travelnya itu. Turun, kita bopong si Angel karena si Angel udah nggak bisa jalan. Orang tuanya
keluar dari rumah ngelihat itu shock. Nanya lah, kenapa nih, mungkin dipikirnya kecelakaan atau apa gitu kan. Ini ada apa gitu. Udah sampai, kita udah taruh si Angel, udah di kamar, baru Ira ceritain kalau si Angel ini sakit. Pas sudah kita taruh si Angel di kasur, keluar kan aku sama ibunya tuh, ibunya nanya, Angel kenapa gitu, kecelakaan? Enggak Bu, aku bilang gitu kan. Terus kenapa itu kok nggak bisa jalan, katanya. Aku ceritain lah kalau si Angel tuh kemarin berobat sakit kan, kita udah berobat Bu, kataku kan. Dia tuh ngeluh sakit badannya, pegel-pegel, aku bilang gitu kan. Terus batuk, keluar darahnya, ya aku pikir kan apa dia sakit TBC apa nggak tahu lah. Terus ibunya bilang, terus gimana, apa kata dokter, katanya. Aku jelasin lah, sama aku kasih lihat hasil ronsen itu. Nah terus orang tuanya tuh ngeliat kan, mungkin orang tuanya tuh sambil mikir juga, ini nggak ada apa-apa, sehat. Jadi mutusinlah orang tuanya besoknya itu ngajak si Angel berobat alternatif lah. Ya, berobat alternatif kan ke orang pinter. Jadi keesokan harinya Ira sama ibunya sama bawa si Angel juga pakai mobil itu. Kita di daerah dia itu ada yang terkenal tuh beberapa orang pinter. Nah pas Ira itu ikut Mbak, nganter juga kan. Jadi Ira tahu yang dibilang sama orang-orang yang tempat berobat itu. Dia bilang kalau si Angel tuh dikerjain orang. Ya kalau Ira kan udah mikirnya udah mikir ke sana kan dari awal kan. Tapi lebih diyakinkan setelah Ira ikut ngantarin Angel berobat ke orang-orang pintar kan. Ya, katanya itu nggak satu orang itu aja yang bilang. Kan jawabannya sama semua itu. Kalau katanya si Angel itu terkena guna-guna. Kan dikerjain orang lah. Nah, kita kan berobat itu dari pagi ya Mbak ya, nganter si Angel sama orang tuanya itu. Dari pagi sampai sore itu kan cukup melelahkan juga perjalanan tuh kan. Jadi pas udah pulang, udah selesai berobat dari beberapa tempat itu, kita pulang ke tempat si Angel, ke rumah orang tuanya itu pulang. Angelnya udah ditaruh di kamar, udah istirahat si Angel. Terus keluarganya si Angel tuh nyuruh ngumpul di ruang tamu, termasuk Ira. Iya, termasuk Ira ditanyain di situ. Pas udah ngumpul semua, udah ada semua itu, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada omnya itu. Nanya sama si Ira, sebenarnya si Angel ini ada apa, kenapa lah ya. Kenapa? Itu kan Ira udah dengar sendiri katanya dari beberapa tempat berobat tadi kalau si Angel tuh dikerjain orang. Ini sebenarnya ada apa? Jadi Ira ceritain lah. Iya, jadi Ira ceritain yang sejujurnya, yang sebenarnya terjadi selama yang Ira alamin kemarin sampai yang dialamin sama si Angel sampai akhirnya Ira antar Angel pulang itu udah Ira ceritain semua sama orang tuanya. Nah, jadi setelah Ira cerita semuanya nih ya ke keluarganya Angel, apa nih tanggapan keluarga Angel? Jadi pas udah Ira ceritain semua sikap-sikapnya si Angel juga selama ini gimana, akhirnya orang tuanya si Angel nyuruh Ira untuk pulang ke Bengkulu. Kata ibunya, sekarang ibu udah tahu semua, katanya kan dari si Ira. Ibu berterima kasih katanya udah nolongin si Angel selama ini sampai dianterin pulang ke kampung halaman, kata ibunya gitu. Sekarang Ira pulang aja ke Bengkulu, katanya. Kan Ira masih kuliah, masih banyak yang mau diselesain. Orang tuanya cuma bilang gitu. Nah, besoknya baru Ira pulang ke Bengkulu. Oke. Nah, ini Ira, tadi kan Ira kan dari semua kejadian yang Ira alami nih, keanehan yang Ira alamin, juga apa yang dialami sama Angel, Ira kan udah dari awal udah menaruh curiga bahwasanya Angel ini dikerjain orang. Apalagi nih aku ingat banget nih ya, Angel cerita di awal tadi si Angel ngigau nih. Si Angel ini ngigau
nama orang nih Iya, kan. Dan nyebutin nama. Ira tahu nih Tahu. orang tuh siapa dan itu cowok. Nah, Ira di sini apa sih yang Ira ketahui nih tentang Angel? Apakah ada yang nggak suka sama Angel atau apa? Nah, jadi Mbak, si Angel ini sikapnya tuh emang ini agak jutek gitu sama orang. Apalagi yang baru kenal kan, emang agak gimana ya, orangnya tuh ceplas-ceplos. Dibilang sombong, Tapi dia ramah ya sama orang. iya, tapi kalau ini sama lawan jenis tuh emang agak culas lah, jutek. iya, agak cepat-ceplos gitu lah Mbak. Karena memang dia tuh cantik sih. Ira akuin memang dia paling di fakultas tuh paling cantik, primadona di kampus gitu. Banyak yang suka gitu kan. Nah, mungkin ya. Mungkin dia tuh kan banyak tuh cowok yang nembak dia tuh selama di kampus tuh. Nah, ada waktu itu beberapa cowok tuh nembak. Nah, tanggapan si Angel tuh nggak ngenakin hati. Ira yang denger aja nggak enak hati, apalagi si cowok-cowok itu kan. Kayak yang ada tuh waktu nembak nyatain cintanya kan ke si Angel. Nah, terus si Angel tuh responnya kayak, apa sih kau tuh ceritanya? Kau tuh punya apa sih nak deketin aku? Langsung kayak gitu. Jadi kan kita kan langsung spontan aja langsung. Kan kita nggak enak denger kayak gitu kan. Emang sih dia cantik, tapi dari sikapnya itu yang bikin Orang tuh kayak sakit hati mungkin ya. Takutnya kan dari yang ada yang nama yang digaukan tadi itu. Ira pernah nggak sih si Angel ini cerita tentang orang yang digawin sama Angel nih? Ada cerita khusus nih tentang dia. Siapa tahu kan mungkin dari banyaknya sakit hati yang tadi kan yang Ira bilang, yang ini nih kan pasti inilah suspeknya nih. Ini udah kayaknya jadi tertuju orang itu gitu. Tertuju orang itu. Pernah nggak dia cerita tentang, oh aku pernah dekat sama ini gitu. Kalau yang untuk nama cowok itu Mbak, Ira sih yakinnya cowok itu. Karena si Angel pernah cerita kalau dia tuh pernah deket sama cowok yang tadi yang digaukan tuh kan. Dia emang pernah deket tapi nggak dipacarin sama si Angel. Si cowok itu emang pernah nembak tapi selalu ditolak sama si Angel. Nggak tahu alasannya apa, tapi nggak dipacarin. Tapi yang aku lihat si Angel tuh selalu memanfaatin cowok itu. Kayak kebutuhannya si Angel, kayak si Angel manfaatin tuh cuman buat duitnya. Minta beliin ini cowok ini itu. lumayan berduit lah ya. Iya, emang dibilang orang kaya, emang orang kaya cowok itu, tapi nggak dipacarin sama si Angel ya, cuman untuk dimanfaatin aja. Jadi Angel ini memanfaatkan cowok ini untuk kayak yang selama Angel awal masuk kuliah kemarin sampai awal masuk kuliah apa gimana nih, sampai pertengahan kuliah apa sampai skripsi ini juga nggak? Dia memang awal-awal masuk kuliah tuh emang udah deket sama cowok itu. Si cowok itu emang ngedeketin si Angel. Nggak satu cowok itu aja sih, banyak yang deketin. Cuman karena si cowok itu tadi orangnya berada gitu kan, jadi dimanfaatin sama si Angel. Dimanfaatin sama si Angel tapi nggak dipacarin kan. Dan mungkin si cowok tuh sakit hati mungkin ya. Nah jadinya kalau feeling aku yakin cowok itu yang buat, tapi kita nggak tahu lagi. Kita nggak tahu kan, karena memang waktu si Angel ngigau kan sempat nyebut nama cowok itu kan. Iya, tapi pertama kan Ira nggak bakal juga. Jadi udah terkejadian. Ira feeling Ira sih bener cowok itu. Ya, tapi Ira mungkin kalau yang langsung nembak ngomong cowok itu nggak disampaikan kan waktu itu sama orang tua. Ira yang Ira sampaikan sama orang tuanya Angel tuh batas keadaan waktu awal di kosan, sampai yang kayak ada letupan api tuh ya. Pokoknya nggak tahu siapa orangnya, semoga urusan ini cepat selesai dan si Angel cepat sembuh, itu aja. Nah ini Ira kan udah berapa lama nih, udah beberapa bulan yang lalu lah ya kejadiannya. Ada nggak Ira dapat info terbaru tentang Angel nih, keadaan Angel sekarang? Kalau kabar seminggu yang lalu. Seminggu baru ya. Baru-baru yang lalu masih kayak gitu sih, si Angel belum bisa jalan, malah kayak
makin buruk gitu Mbak. Oke. Tapi kita doain aja lah, semoga Ya, sahabat Ira cepat semoga pulih, bisa pulih. selesain kuliahnya Kuliahnya lagi, ya. dan beraktivitas seperti biasa. beraktivitas seperti biasa. Nah, itu tadi Sobat Misteri cerita dari Ira yang menceritakan tentang sahabatnya Angel. Nah, dapat kita kulik hikmah di balik ini bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga omongan dan menjaga sikap kita. Dan teman-teman, mari kita doakan untuk temannya Ira, Angel, agar dia bisa pulih dan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Dan juga untuk teman-teman, inilah cerita pada malam hari ini ya Raya. Kita pamit undur diri, tetap saksikan episode Yopoyo selanjutnya. Yopoyo, Yonian. Makasih Ra. Sama-sama.